Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Universitas Galuh Ciamis dengan saya sendiri Christina Dewi sebagai pembicara pertama, Alfi Romdoni Fatur Rahman sebagai pembicara kedua, dan Ratu Eka Syaira sebagai pembicara ketiga, yang berdiri pada posisi pro terhadap mosi bahwa Bawaslu tidak berwenang dalam menangani kasus pelanggaran pemilu pasca penerapan hasil suara secara nasional. Dewan Juri yang terhormat, yang melatar belakangi mosi kami pada hari ini yaitu banyaknya pengajuan laporan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu pasca penetapan hasil secara nasional pada tahun 2019 dengan jumlah laporan sebanyak 28 kasus pelanggaran. Kewenangan Bawaslu yang terlalu luas, diantaranya tidak adanya batasan waktu yang jelas terhadap penerimaan laporan pelanggaran serta pelaksanaan adjudikasi yang dilaksanakan langsung oleh Bawaslu. Dewan Juri yang terhormat, adapun argumentasi yang melandasi keberpihakan kami terhadap mosi diantaranya yang pertama, adanya ketidakpastian hukum dalam beberapa regulasi yang menyebabkan terjadinya overload kewenangan bagi Bawaslu. Ketidakpastian yang dimaksud yaitu terkait batas waktu laporan yang tidak konkret pada pasal 95 huruf A dan pasal 454 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, Bawaslu dalam kewenangannya tidak hanya melakukan pengawasan, namun juga melakukan adjudikasi atau memutus perkara dalam mengatasi sengketa dan pelanggaran proses. Hal ini menjadikan kewenangan terlalu luas, sehingga pada akhirnya kinerja tidak terlaksana dengan optimal. 2. Maka dari itu diperlukan beberapa perbaikan terhadap regulasi-regulasi tersebut agar dicantumkannya batas waktu yang konkret serta menggeser kewenangan adjudikasi dilakukan oleh badan yang lebih berwenang melalui peradilan khusus sehingga diharapkan kinerja dapat terlaksana dengan maksimal serta efisien dan efektif untuk pemilu 2024. Penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pembicara kedua dan ketiga. Dipersilakan. Dewan Juri yang terhormat, Pasal 95 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menerangkan bahwa Bawaslu berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. Pasal tersebut menggambarkan bahwa Bawaslu tidak boleh menolak laporan walaupun pasca penetapan hasil pemilu. Adapun dalam pasal 454 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa temuan dan laporan pelanggaran pemilu dilaporkan atau disampaikan sejak 7 hari ditemukannya atau diketahuinya dengan pelanggaran pemilu. Redaksi kalimat sejak ditemukan dan sejak diketahui menyebabkan orang dapat membuat laporan pasca penetapan hasil pemilu dengan alasan baru mengetahui pelanggaran. Alangkah lebih baiknya kalimat sejak diketahui atau sejak ditemukan direvisi dengan kalimat sejak kejadian sehingga ada kepastian tentang batasan waktu untuk melakukan pelaporan. Dewan Juri yang amat terpelajar yang menjadi penyebab ketidakoptimalan lainnya terletak pada kewenangan memutus perkara sengketa proses dan pelanggaran proses yang notabene-nya menuntut Bawaslu untuk melaksanakan peradilan internal atau adjudikasi. Hal tersebut menyebabkan fokus Bawaslu menjadi terbagi-bagi, sehingga kami dengan mantap menawarkan solusi untuk mengatasi hal tersebut, yaitu menggeser kewenangan adjudikasi kepada pihak yang lebih berwenang dengan melaksanakan peradilan khusus pemilu yang efektivitas dan efisiensinya akan lebih terjaga. Dewan Juri yang kami hormati, adapun konteks perubahan redaksi kalimat pasal yang telah diajukan sebelumnya oleh rekan kami yaitu pembicara kedua dibuktikan dan dikuatkan dengan adanya syarat-syarat mengenai peraturan ataupun undang-undang pemilu yang dikeluarkan oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance, yang mana salah satu syarat dari adanya undang-undang pemilu adalah undang-undang pemilu harus memberikan kekuatan terhadap lembaga penyelenggara pemilu dan juga harus menjelaskan sejauh manakah lembaga penyelenggara pemilu akan dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dewan Juri yang terhormat, adapun solusi selanjutnya yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai pembentukan peradilan khusus yang mana dalam konteks ini adalah Pengadilan Khusus Pemilihan Umum. Adapun landasan yuridis serta formulasi-formulasi yang dibutuhkan untuk membangun adanya peradilan khusus pemilu ini tercantum dalam pedoman beracara khusus pemilu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum.
Adapun tujuan dibentuknya peradilan khusus pemilu ini adalah untuk menjaga konsistensi, kepastian hukum, serta pemilu yang berintegritas. Fiat Justitia Ruat Coelum, sekalipun langit akan runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Saya selaku pembicara ketiga mewakili rekan-rekan dari tim Pro, terima kasih dan salam integritas.